Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatarani Nazarina Putri dengan NPM 220820101171 dari Paralel A kelas Audit Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas dari audit sistem informasi ini sendiri terkait studi kasus jasa keuangan. Di mana untuk studi kasusnya, untuk pernyataannya seperti ini. Dapat dilihat pada PPT di mana ada sebuah perusahaan jasa keuangan menggunakan sistem informasi basis web untuk melayani nasabah mulai pembukaan rekening sampai dengan laporan keuangan. Kemudian untuk auditornya menemukan beberapa temuan di mana tidak adanya prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik, kemudian beberapa akses administrator masih menggunakan password default, kemudian laporan transaksi nasabah itu dapat diakses oleh staf yang tidak berhubungan langsung dengan bagian keuangan serta perusahaan belum melakukan penilaian risiko secara formal terkait sistem informasinya. Kemudian untuk pertanyaannya yaitu yang pertama untuk mengidentifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan, kemudian menentukan tingkat risikonya serta alasannya. Kemudian yang ketiga itu merekomendasikan langkah untuk memperbaiki kondisi. Kemudian pertanyaan keempat terkait metode penilaian apa yang digunakan oleh auditor dalam proses audit nantinya, serta yang terakhir dengan temuan dengan domain Babit 5. Untuk menjawab pertanyaan pertama, di sini saya akan melakukan proses identifikasi risiko-risiko utama yang dihadapi oleh perusahaan, di mana saya sebagai auditor menemukan 4 poin utama berdasarkan soal yang ada. Yang pertama, tidak adanya prosedur backup data harian yang terdokumentasi dengan baik. Kemudian, beberapa akses admin itu masih menggunakan password default. Kemudian, laporan transaksi dapat diakses oleh staf yang tidak berhubungan langsung dengan bagian keuangan atau maksudnya ini staf non keuangan, dan yang terakhir perusahaan itu belum melakukan penilaian risiko formal terkait sistem informasinya. Nah, dari situ saya eh, menentukan risiko-risiko utama yang muncul itu antara lain ada 4, yaitu yang pertama kehilangan data, yaitu adanya kegagalan dalam memulihkan data nantinya jika terjadi kerusakan atau bencana akibat tidak adanya atau ketiadaan prosedur backup yang terdokumentasi dengan baik. Kemudian ada data breach dan akses tidak sah, di mana di sini artinya eh, untuk admin ini karena passwordnya default, jadi itu mudah dieksploitasi, mudah dicuri datanya, dan bisa jadi juga adanya manipulasi sistem. Jadi karena adanya password default ini jadinya lebih mudah untuk orang lain yang tidak berwenang itu masuk ke dalam sistem. Kemudian yang ketiga ada kecurangan internal. Ini berkaitan dengan integritas, yaitu adanya nantinya potensi penyalahgunaan data atau fraud oleh staf non-keuangan yang tidak berwenang yang memiliki akses ke laporan transaksi. Jadi ditakutkan adanya hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya akses berlebih pada laporan transaksi ini. Kemudian yang terakhir adanya risiko tata kelola, di mana adanya lemahnya tata kelola ini artinya perusahaan itu tidak tahu prioritas risiko yang harus diatasi itu seperti apa, sehingga adanya nantinya ditakutkan adanya kegagalan operasional dan reputasi, kehilangan kepercayaan dari nasabahnya dan sebagainya, sehingga itu nantinya akan berujung dengan menyebabkan kerugian dari bisnis itu sendiri dan denda regulasi yang ada. Jadi karena ketiadaan eh, asesmen risk yang formal itu akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua, saya akan membagikan atau mengklasifikasikan risiko berdasarkan tingkat risikonya. Ada high, medium, sampai dengan low, beserta alasannya. Di mana untuk risiko ini bisa dikategorikan berdasarkan likelihood dan efeknya. Di sini saya bagi menjadi 4 sesuai dengan yang sudah saya identifikasikan sebelumnya. Mayoritas itu memiliki tingkat risiko tinggi, di mana yang pertama itu ada terkait password default admin. Ini memiliki risiko tinggi karena didapatkan likelihood-nya itu tuh sangat tinggi. Eh, karena password itu tuh mudah ditebak, jadi mudah dieksploitasi juga. Kemudian impact-nya itu juga tinggi, dampaknya tinggi, di mana eh, akses admin ini dapat mengontrol penuh sistem tersebut. Jadi kemungkinan eksploitasinya itu tinggi dan dampaknya itu otomatis juga besar.
Di sini password default admin ini mengancam confidentiality dan integritas secara langsung. Jadi kerahasiaan dan integritasnya perusahaan. Kemudian tidak ada backup terdokumentasi, itu juga masuk di resiko yang tinggi, di mana adanya kerusakan hardware atau ransomware potensinya dan dampaknya itu tentu besar. Contohnya seperti nanti bisa jadi data hilang total, kemudian layanan itu dapat terhenti. Padahal seharusnya hal tersebut itu kalau terhenti itu akan merugikan banyak hal. Nah, jika datanya hilang, itu otomatis layanannya bisa lumpuh seperti itu. Nah, hal ini itu mengancam segi availability-nya. Kemudian ada akses laporan yang dapat diakses oleh stasiun keuangan. Di sini eh, tingkatnya termasuk di medium to high maksudnya. Di mana untuk likelihood-nya itu penyalahgunaannya itu cenderung medium, tapi dampaknya itu tinggi, seperti lemahnya data atau adanya fraud seperti itu. Nah, dalam hal ini itu diperlukan audit yang tepat, karena kalau tidak terkelola itu resiko medium itu bisa naik ke resiko tinggi. Tapi ini juga tergantung dari seberapa luas aksesnya yang diakses oleh stasiun keuangan tersebut. Kemudian yang terakhir ada tidak adanya risk assessment formal seperti yang saya sebutkan di awal. Ini termasuk high risk, risikonya tinggi karena eh, ini adalah akar penyebab dari eh, segala hal nantinya, di mana ini tuh meningkatkan probabilitas semua risiko yang lain. Jadi eh, kalau tidak ada risk assessment formal, otomatis akan memperbesar kemungkinan risiko-risiko lainnya. Tanpa assessment itu prioritas kontrolnya itu jadi kabur, jadi tidak ada kejelasan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan ketiga, saya sebagai auditor itu merekomendasikan beberapa hal, di mana rekomendasi-rekomendasi ini saya bagi berdasarkan urgensinya. Yang pertama ada prioritas segera immediate, jadi harus segera dilakukan, kemudian ada jangka pendek dan jangka menengah. Saya mulai dari prioritas segera atau immediate ini dilakukan dalam hari ke-0 sampai dengan 7 hari. Di mana yang pertama itu perusahaan diharapkan untuk mengubah semua password default. Kemudian menerapkan kebijakan password yang kuat dan menonaktifkan akun-akun yang tidak perlu. Jadi benar-benar mempersempit lingkup eh, akses-akses yang memang diperlukan seperti itu. Kemudian juga mengimplementasikan segera log perubahan. Kemudian juga segera membatasi akses laporan keuangan hanya untuk pihak yang relevan yang sesuai dengan prinsip best privilege dan mengaktifkan audit trail. Jadi di sini nanti bisa mengecek eh, aktivitas-aktivitas yang ada dalam sistem itu siapa aja yang mengakses dan sebagainya. Kemudian untuk jangka pendek ini dilakukan dalam 1 sampai 4 minggu, di mana di situ direkomendasikan untuk mendokumentasikan SOP terkait backup data harian, mulai dari backup manual ke lokasi yang terpisah dan melakukan easy restore. Jadi di sini diharapkan untuk sudah mendokumentasikan dan melakukan prosedur backup dan restore data. Kemudian yang kedua juga menerapkan kebijakan keamanan menyeluruh, termasuk dari multi faktor authentication untuk akun admin dan meninjau akses pengguna secara berkala. Kemudian untuk yang terakhir itu ada di jangka menengah, yaitu dalam eh, kurun waktu 1 sampai 3 bulan itu perusahaan direkomendasikan untuk melakukan penilaian risiko formal sehingga perusahaan itu tahu prioritas risiko mana yang harus dimitigasi terlebih dahulu dan seterusnya. Nah, untuk rekomendasi ini saya sesuaikan dengan tujuan dari risk assessment itu sendiri, yaitu mengetahui ancaman terbesar, memprioritaskan area audit, dan mendukung keputusan manajemen itu sendiri. Kemudian untuk pertanyaan keempat terkait metode penilaian audit, di sini saya selaku auditor eh, setelah melakukan identifikasi risiko, kemudian mengklasifikasikannya, serta eh, memberikan rekomendasi, eh, saya saya mencari-cari eh, penelitian-penelitian terdahulu dan mencocokkannya dengan studi kasus yang terkait perusahaan jasa keuangan ini.
saya memutuskan untuk metode yang saya gunakan adalah risk-based IT audit, di mana risk-based IT audit ini merupakan proses audit yang difokuskan ke area yang punya risiko tinggi. Jadi sumber daya audit yang digunakan itu tuh bisa atau diharapkan itu bisa efektif dan tepat sasaran. Di mana untuk metode penilaiannya itu kan dilakukan bisa dilakukan ada tiga pilihan pendekatan, ada kualitatif, kuantitatif, dan hybrid. Untuk kasus jasa keuangan ini, saya memutuskan untuk menggunakan pendekatan kualitatif, di mana ini sesuai dengan apa yang sudah digarap sebelumnya, itu dengan mengkategorisasikan risiko ke dalam level-level yang ada, yaitu high, medium, atau low, dan didasari oleh dua hal utama, yaitu impact dan likelihood, atau kemungkinan terjadinya potensi tersebut. Kemudian untuk tahapan risk assessment-nya yang akan dilakukan itu meliputi 5 tahapan. Yang pertama identifikasi risiko dengan menemukan ancaman, kerentanan, dan kelemahan dari kontrol IT itu sendiri. Kemudian ya selanjutnya dilakukan analisis risiko dengan melihat dampak dan kemungkinan terjadinya yang tadi itu impact dan likelihood-nya. Kemudian selanjutnya itu mengevaluasi risikonya. Jadi kita menentukan level risikonya apakah rendah, sedang, atau tinggi. Kemudian melakukan mitigasi risiko dengan menentukan kontrol yang diperlukan. Apakah pencegahan, deteksi, atau pemulihan. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu menentukan scope auditnya. Jadi di sini menentukan area risiko tertinggi itu masuk ke ruang lingkup audit yang utama. Seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan terakhir terkait hubungan temuan dengan COVID-5. Jadi di COVID-5 itu COVID-5 merupakan framework untuk tata kelola dan manajemen IT, di mana untuk temuan audit ini tentunya erat dengan beberapa domain-domain yang ada pada framework COVID-5, yaitu ada APO, DSS, dan TDM. Nah, di sini saya akan menjabarkannya sesuai dengan poin-poin dari identifikasi risiko yang sudah saya identifikasikan di awal. Yang pertama itu terkait risiko karena tidak adanya prosedur backup, itu hubungannya dengan domain DSS 04 terkait manage continuity, di mana ini itu berfokus pada pengelolaan kontinuitas layanan dan kemampuan pemulihan data atau disaster recovery atau business continuity plan. Kemudian yang kedua itu resiko akibat password itu beberapa defaultnya admin, passwordnya default seperti itu. Itu memiliki hubungan dengan dua domain, yaitu ada APO 13 terkait managed security, itu terkait langsung dengan kebijakan keamanan dan pengelolaan kredensial yang aman, dan DFS 05 terkait managed security services, di mana di sini itu membahas terkait implementasi praktis dari manajemen identitas dan aspek atau identity and access management. Kemudian terkait akses laporan yang bisa diakses oleh staf non keuangan yang sudah diidentifikasi sebelumnya itu berkaitan dengan domain DSS 05, Managed Security Services, terkait akses kontrol list dan pemantauan akses, dan DSS 06 terkait Managed Business Process Control, di mana di sini di domain ini itu nantinya akan menjelaskan terkait penjaminan kontrol proses bisnis, khususnya terkait SOD atau Separation of Duties dalam transaksi. Jadi di domain ini itu memastikan kontrol bisnisnya, misalnya hanya nantinya itu hanya orang keuangan atau finance yang boleh mengakses keuangan, bukan staf lain dari divisi lain yang tidak berhubungan seperti itu. Dan yang terakhir ini terkait risiko karena tidak adanya atau belum adanya penilaian risiko formal, itu berhubungan dengan dua domain, ada APO 12 yang membahas terkait manage risk. Jadi di sini itu membahas terkait proses inti untuk identifikasi, analisis, dan perlakuan risiko TI itu seperti apa, dan EDM 03 atau Ensure Risk Optimization itu membahas terkait fungsi tata kelola atau governance yang memastikan bahwa risiko itu dikelola dan berjalan dengan strategi
organisasi atau perusahaan jasa keuangan sendiri. Nah, dari situ dapat disimpulkan bahwa temuan kasus dari perusahaan jasa keuangan ini menunjukkan bahwa perusahaan itu masih memiliki kontrol dasar IT yang lemah. Padahal mereka sudah mengimplementasikan sistem informasi berbasis web yang seharusnya itu tuh dikontrol dengan baik, sehingga mengakibatkan risiko tinggi pada data sistem maupun layanan yang dijalankan. Kemudian untuk perusahaan jasa keuangan ini juga memerlukan risk assessment untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprioritaskan risiko. Kemudian juga audit itu saya merekomendasikan untuk dilakukan dengan pendekatan risk-based IT audit dan penilaiannya berdasarkan pendekatan kualitatif. Kemudian juga dapat disimpulkan juga bahwa dengan adanya hubungan terkait masalah dari perusahaan ini dengan framework COVID-5, di mana COVID-5 itu memberikan panduan tata kelola, di situ relevan, di situ eh, COVID-5 itu sudah apa ya, sudah memiliki standar terkait masalah-masalah yang dimiliki oleh perusahaan jasa keuangan ini, khususnya di domain-domain terkait, yaitu DSS 4 terkait continuity, kemudian DSS 5 terkait security services, kemudian DSS 6 terkait proses control, APO 12 terkait manage risk, dan EDM 3 terkait risk estimation. Kemudian yang terakhir adalah di sini kita dapat menyimpulkan dari studi kasus yang ada, permasalahan yang ada bahwa audit sistem informasi itu berperan sangat penting dalam menemukan titik lemahnya. Kemudian dengan audit sistem informasi juga kita dapat memitigasi risiko dan memastikan bahwa IT ini tuh mendukung tujuan bisnis, bukan sebaliknya seperti itu. Kemudian yang terakhir ada referensi yang saya gunakan. Saya menggunakan 3 referensi paper di sini. Yang pertama ada audit sistem informasi inventory menggunakan framework COVID-5. Di sini saya melihat terkait eh, kesamaan dari frameworknya. Jadi mereka menggunakan COVID-5 dan studi kasusnya ini relevan seperti itu. Kemudian untuk audit sistem informasi Universitas Pendidikan Indonesia dengan framework COVID-5 ini kurang lebih sama. Yang membedakan adalah di sini saya melihat terkait domain-domain dari framework COVID-5 ini yang digunakan. Eh, karena ini relevannya itu lebih ke domain-domainnya. Tapi di sini saya eh, sambil meneliti juga bahwa COVID-5 ini bisa diterapkan lintas sektor. Jadi kalau yang tadi itu sektor perbankan atau sektor keuangan, di sini sektor pendidikan yang saya berikan acuan. Kemudian yang terakhir adalah risk-based audit oleh Satuan Kerja Audit Inten pada PT Bank JAT. Di mana di sini saya mengambil informasi atau mengambil acuan terkait metode yang dilakukan, yaitu kan di sini menggunakan risk-based IT audit, di mana tadi saya juga merekomendasikan untuk metodenya menggunakan risk-based IT audit seperti itu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan. Semoga apa yang saya sampaikan ini memang dapat menjadikan dapat dijadikan acuan dalam perbaikan dari perusahaan jasa keuangan yang memiliki beberapa masalah tadi di awal sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.